Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajun Akmaliamin, NIM 2216082. Di sini saya akan membahas penggunaan virtual reality VR dan argumen reality IR sebagai media pembelajaran pada mata pembelajaran IPAS di sekolah dasar. Penerbitnya yaitu yang pertama Devi Rahmawati, kedua Hartono, ketiga Fatur Rahman, yang keempat Wagiran yang diterbitkan pada tanggal 4 Desember tahun 2024. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan VR dan IR. Pengertian VR adalah teknologi yang membawa peserta didik ke dalam dunia simulasi yang mendekati dunia nyata. VR menciptakan lingkungan belajar virtual yang komprehensif di mana pengguna merasa sepenuhnya terendam dalam dunia digital, terpisah dari dunia nyata. Penggunaan menggunakan headset khusus menutupi penglihatan sepenuhnya untuk mengalami simulasi. Sedangkan IR, menurut Azuma 1997, IR didefinisikan sebagai teknologi yang menggabungkan benda virtual dengan lingkungan nyata secara real time. IR menambahkan objek digital ke dalam pandangan dunia nyata dan memungkinkan interaksi langsung dengan materi pembelajaran, menggunakan perangkat seperti smartphone atau tablet untuk menampilkan konten digital di atas lingkungan fisik. Selanjutnya, urgensi masalah. Yang pertama itu kesenjangan antara harapan penggunaan teknologi untuk meningkatkan keterampilan abad ke-21 dengan realitas pembelajaran di SD yang masih kurang mengintegrasikan teknologi. Kedua itu pembelajaran di SD masih didominasi oleh media pembelajaran yang berpusat pada guru dengan sedikit ruang bagi peserta didik untuk berpikir kritis. Sedangkan yang ketiga, sistem pendidikan yang masih terlalu fokus pada hafalan dan pengetahuan pasif tidak lagi relevan dengan tuntutan teknologi dengan dunia modern. Yang keempat, pembelajaran yang bersifat teoritis cenderung membuat peserta didik cepat bosan dan sulit memahami hubungan antara materi dan dunia nyata. Selanjutnya yaitu temuan utama. Yang pertama itu tantangan implementasi meskipun bermanfaat. Implementasi VR dan IR masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, biaya tinggi, dan kurangnya pelatihan guru. Yang kedua itu pelajaran yang lebih interaktif. VR dan IR menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif, inovatif, dan menyenangkan yang mendukung berbagai gaya belajar siswa. Yang ketiga itu pengembangan keterampilan abad ke-21. Integrasi VR ke dalam pembelajaran dikaitkan dengan peningkatan kreativitas dan keterampilan berpikir kritis yang penting untuk abad ke-21. Yang keempat, peningkatan hasil belajar. Terdapat dampak positif pada hasil belajar siswa dan peningkatan keterampilan berpikir tingkat tinggi HOTS dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, efektivitas dalam visualisasi konsep abstrak. VR dan IR terbukti efektif dalam membantu siswa memvisualisasikan konsep-konsep abstrak dalam IPAS seperti tata surya, ekosistem, atau struktur bumi. Yang keenam, peningkatan motivasi dan keterlibatan. Menunjukkan bahwa penggunaan VR dan IR meningkatkan motivasi pembelajaran, memahami konsep, dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, menurut Chang dan Liang 2013. Selanjutnya, kesenjangan dan manfaat. Kesenjangannya yaitu dalam pembelajaran yang pertama itu kesenjangan antara harapan penggunaan teknologi untuk menggunakan keterampilan abad ke-21 dengan realitas pembelajaran di SD yang masih kurang mengintegrasikan teknologi. Yang kedua itu kesenjangan antara kemampuan teknologi dan kesiapan sekolah serta guru dalam menggunakan VR dan IR secara efektif. Yang ketiga itu keterbatasan dalam penerapan teknologi VR dan IR karena faktor infrastruktur, biaya, dan kurangnya pelatihan bagi guru. Yang keempat, kesenjangan antara
potensi VR dan IR untuk menciptakan pengalaman belajar yang mendalam dengan keterbatasan akses terhadap teknologi ini di sekolah dasar. Kelima, kesenjangan antara kebutuhan pembelajaran interaktif dengan ketersediaan media pembelajaran yang masih konvensional dan kurang inovatif. Manfaat dari pembelajaran VR dan IR yaitu pertama, mampu memperkaya pengalaman belajar dengan visualisasi, interaktif, dan lingkungan belajar yang mendalam. Kedua itu memungkinkan peserta didik lebih memahami konsep abstrak dalam IPAS melalui simulasi dan eksplorasi visual. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar dan keterampilan berpikir tingkat tinggi HOTS peserta didik. Keempat, mendukung pencapaian keterampilan abad ke-21 berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan komunitas. Yang kelima, menciptakan suasana belajar yang menantang tetapi memungkinkan partisipasi aktif dengan cara menarik dan kreatif. Selanjutnya itu pendapat pribadi. Yang pertama itu potensi transformasi pembelajaran. VR dan IR memiliki potensi besar untuk mentransformasi cara belajar siswa SD, terutama dalam memahami konsep-konsep abstrak dalam IPAS. Dengan visualisasi 3D yang interaktif, siswa dapat melihat dan berinteraksi dengan konsep yang sebelumnya hanya bisa dibayangkan seperti sistem tata surya atau struktur sel. Yang bagian B, keseimbangan teknologi dan pedagogi. Perlu adanya keseimbangan antara adopsi teknologi dan pendekatan pedagogis. Teknologi VR dan IR seharusnya menjadi alat untuk memperkuat metode pembelajaran, bukan menggantikan peran guru. Integrasi yang tepat antara teknologi dan pedagogi akan menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna. Yang bagian C, persiapan infrastruktur dan SDM. Untuk implementasi yang efektif, perlu persiapan infrastruktur yang memadai dan meningkatkan kapasitas SDM, terutama guru. Program pelatihan disediakan agar guru dapat menggunakan VR dan IR secara optimal dalam pembelajaran. Yang D, riset berkelanjutan. Perlu dilakukan riset berkelanjutan untuk mengukur efektivitas dan dampak jangka panjang penggunaan VR dan IR dalam pembelajaran IPAS di SD, termasuk aspek kognitif, efektif, dan psikomotor siswa. Yang bagian E itu pendekatan bertahap. Implementasi VR dan IR sebaiknya dilakukan secara bertahap, dimulai dari sekolah-sekolah percontohan dengan dukungan yang memadai, kemudian diperluas berdasarkan evaluasi dan pembelajaran dari pengalaman awal. Yang bagian F itu pertimbangan biaya dan atau manfaat. Meskipun implementasi VR dan IR memerlukan investasi yang cukup besar, manfaat jangka panjang dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengembangkan keterampilan abad ke-21 siswa dapat menjadi pertimbangan untuk mengambil kebijakan pendidikan. Mungkin baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Billahi fisbil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.